Shalom saudaraku, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan selalu rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan membangun kehidupan rohani kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Apakah andalanmu bisa diandalkan? Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami. Kami sungguh bersukacita atas kesempatan yang indah ini. Bapa yang Maha Pemurah dan penuh kasih sayang, hari ini kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, semua manusia membutuhkan pegangan atau andalan dalam hidupnya. Sebagai sesuatu yang menjadi andalan, maka bentuknya dapat bermacam-macam. Ada yang menjadikan jabatan sebagai andalan dalam hidupnya. Dengan jabatan tersebut, ia memiliki suatu pengaruh dan kuasa yang luas dan juga mendapatkan penghasilan yang besar. Sehingga apapun yang akan dilakukan untuk memperolehnya atau mempertahankan jabatannya. Sebagian lagi ada yang mengandalkan uang atau harta benda. Ia merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini memerlukan uang, sehingga ia menjadikan uang segala-galanya dalam hidupnya. Uang adalah tolok ukurnya dalam segala rancangan dan tujuannya dalam dia menjalani kehidupannya. Ya saudaraku, kalau kita perhatikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, ada banyak hal yang bisa menjadi sesuatu yang diandalkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah andalan itu memang bisa diandalkan? Andalan yang tidak bisa diandalkan akan menghasilkan kekecewaan belaka dan bahkan bisa berakibat fatal dalam hidup ini. Contohnya, seorang pekerja pembersih kaca pada bagian luar pada gedung yang tinggi. Pekerja itu harus yakin dengan seutas tali yang menjadi tempat ia bergantung. Tali itu dijadikan andalan dia dalam bergantung untuk membersihkan gedung-gedung bertingkat pada bagian luarnya. Pekerja itu harus yakin dengan betul tempat dia menjadi yang ia andalkan, yaitu seutas tali. Sebab kalau sampai tali itu tidak bisa diandalkan kekuatannya, maka ketika tali itu putus, bisa berakibat bencana yang fatal karena resikonya adalah kematian. Saudaraku, ada suatu peristiwa sejarah yang bisa menjadi pelajaran yang berharga. Peristiwa sejarah itu adalah tatkala serdadu Arab dari wilayah yang bernama Sarasin. Ketika pasukan Arab ini telah mendarat di Jazirah Andalusia di wilayah Spanyol, komandan pasukan Arab ini memerintahkan agar perahu-perahu yang membawa mereka sampai ke Andalusia, untuk perahu itu dibakar semua. Apa alasannya?
agar seandainya para prajurit itu terdesak oleh musuh mereka, prajurit itu tidak lari kembali ke perahu tersebut dan melarikan diri dari pertempuran. Mereka telah kehilangan satu-satunya andalan untuk bisa pulang ke daerah asalnya, karena perahu yang diandalkan untuk bisa pulang telah dibakar habis. Jadi prajurit itu tidak punya pilihan lain selain maju terus, entah menang entah kalah, pokoknya maju berperang. Mari kita baca firman Tuhan pada 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudaraku, ada sepasukan laskar besar dari kerajaan Edom menyerang kerajaan Yehuda. Ketakutan melanda seluruh negeri termasuk Yosafat, raja kerajaan itu. Mengapa Raja Yosafat merasa sangat ketakutan? Ya, Yosafat merasa sangat ketakutan karena ia sebagai raja sadar kalau kerajaan yang dia pimpin tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghalau musuh kerajaan Edom yang tiba-tiba menyerang itu. Yosafat sang raja ini dalam kondisi yang terjepit dan tidak berdaya dalam menghadapi serangan dari bangsa Edom. Dalam suasana yang begitu mencekam itu, dalam kondisi yang tidak berdaya itu, Yosafat mengambil keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Ia mengajak seluruh rakyat Yehuda untuk berpuasa dan berseru meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang mendengar seruan doa itu menyampaikan pesan melalui Yehezkiel. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudaraku, ketika Raja Yosafat merasa tidak mampu dan merasa tidak berdaya, dia raja mengajak seluruh rakyatnya berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, pertolongan yang sungguh dapat diandalkan karena datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka, kuasa Tuhan yang bekerja, dan kalau Tuhan ada di pihak mereka, siapa yang sanggup melawan Tuhan? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudaraku, seringkali Tuhan dengan sengaja melenyapkan hal-hal yang selama ini menjadi andalan kita. Tuhan menghendaki agar kita hanya berharap dan mengandalkan pertolongan dari Tuhan saja. Jangan engkau mengandalkan apa yang ada padamu, karena kalau engkau mengandalkan kekuatan dan potensimu saja, baik itu berupa harta, kekayaan, bakat, talenta, kecakapan, kepandaian, dan relasi yang kita anggap kuat, bisa jadi tempat kita bergantung itu akan seperti perahu Sarasin itu,
di mana perahu itu dibakar sekali waktu. Tuhan mungkin akan membakar habis semua andalan kita. Hal itu dengan maksud agar kita hanya bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan saja. Karena memang hanya Tuhan saja yang sungguh-sungguh bisa kita andalkan. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupnya hanya mengandalkan Tuhan saja, tidak ada yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat sekelilingmu pada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan potensinya tanpa melibatkan Tuhan. Ada banyak orang yang mengandalkan koneksinya, uangnya, harta bendanya. Orang-orang ini merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini memerlukan uang, sehingga ia menjadikan uang segala-galanya dalam hidupnya. Bahkan ada yang melakukan segala hal untuk mendapatkan uang, termasuk melakukan kejahatan, kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya. Akibat dari konsep pemikiran yang seperti ini, maka menyebabkan manusia memikirkan bagaimana caranya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia. Seperti bekerja, membanting tulang siang dan malam, dan bahkan demi memuaskan dirinya, segala cara dihalalkan. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudaraku, pengkhotbah adalah seorang yang mengamati kehidupan manusia di bawah kolong langit, di bawah matahari, bahkan apa yang menjadi andalan hidup manusia telah menjadi andalan hidupnya juga. Kekayaan, kepandaian, jabatan, dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya sang pengkhotbah menganggap semuanya adalah kesia-siaan, seperti orang yang menjaring angin, tidak ada hasilnya apa-apa. Sebab harta yang didapat dengan susah payah, dengan kerja keras, toh belum tentu dapat dinikmati pada saatnya. Tidak bisa dibawa mati, semuanya ditinggalkan. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari peran orang lain yang ada di sekeliling kita. Ya saudaraku, sejak kita lahir bahkan sampai kita mati, setiap manusia membutuhkan peran dan bantuan orang lain. Tetapi kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak selalu bisa kita duga sebelumnya. Orang yang kita harapkan untuk menjadi seorang kawan, bisa jadi adalah seorang yang akan memusuhi kita di masa depan. Dengan kata lain, apabila kita terlalu berharap atau mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan anak-anak kita sekalipun, maka kita akan kecewa. Oleh karena itu, Tuhan berfirman dengan jelas betapa terkutuknya kita kalau mengandalkan manusia yang lemah ini. Sementara kita punya Tuhan yang dahsyat, tetapi malah tidak kita gunakan sebagai andalan dalam hidup kita. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, ketika kita menghadapi persoalan kehidupan ini, kemudian kita mulai mengandalkan orang lain atau bahkan mengandalkan kekuatan kita sendiri,
Tuhan mengutuk kita karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan pada kondisi yang demikian, maka dipastikan kita sedang menjauh dari Tuhan. Dan kalau kita sedang menjauh dari Tuhan, bagaimana Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita? Saudaraku, Tuhan sendiri mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengapa manusia akan terkutuk kalau mengandalkan sesamanya? Karena kecenderungan orang yang mengandalkan manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya ia akan semakin dekat dengan manusia dunia, tetapi jauh dari Tuhan. Saudaraku, di sisi yang lain, Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang menaruh harapan dan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, termasuk harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita, dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hal itu membutuhkan ketaatan, membutuhkan ketundukan, dan membutuhkan komitmen kita yang total dalam mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hidup beriman adalah hidup yang mengandalkan Allah sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita. Tahukah saudara, betapa nyamannya kalau hidup ini selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ketika engkau dengan iman yang sungguh hidup mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada pertolongan Tuhan, maka Tuhan berjanji hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak akan takut kekeringan di saat musim kering datang menerpa, sebab air yang menjadi sumber kehidupan selalu tersedia dengan melimpah dalam hidup kita. Saat angin badai datang menerpa, engkau tidak akan roboh, karena akar pohon kehidupanmu tertanam dengan kuat. Pohon kehidupanmu selalu hijau dan tumbuh dengan rimbun, menjadi tempat yang nyaman bagi keluargamu, bagi orang lain untuk merasakan keteduhan. Bahkan ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka pohon kehidupanmu itu selalu menghasilkan buah-buah yang baik. Engkau menjadi berkat bagi keluargamu, bagi banyak orang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Tuhan yang sungguh-sungguh bisa diandalkan, yang tidak akan pernah membuat kita kecewa ketika kita hidup dalam kebenaran dengan setia. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, ampuni segala kesombongan dan kedegilan hati kami. Seringkali kami sedang dalam pergumulan dan banyak persoalan, kami telah melupakan Engkau. Kami mengandalkan kemampuan kami sendiri, bahkan kami mengandalkan pertolongan dan pertimbangan dari orang lain. Bapa, kami sering mendukakan hati Engkau karena kami mengandalkan potensi kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menjadi andalan dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan dengan kekuatan yang tidak terbatas. Tuhan, mulai saat ini kami sungguh-sungguh berserah dan bersandar sepenuhnya pada pertolongan Engkau saja. Dan biarlah senantiasa kami ingat akan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak perlu merasa khawatir dan menjadi takut, tapi kami mengambil tindakan iman dengan mengundang Engkau hadir dalam hidup kami, mengandalkan pertolongan Engkau dalam hidup kami. Dan saat kami mulai merasa takut, maka kami akan mulai berdoa untuk melibatkan Engkau dalam masalah kami. Tuhan, kami akan menaikkan harapan kami melalui doa-doa kami dalam ucapan syukur kepadamu. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong kami untuk menghibur kami, agar tidak mudah goyah dan hidup dalam ketakutan akan masalah kami. Kami akan menjalani hidup dengan penuh sukacita dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam banyak pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, apapun yang terjadi, engkau harus selalu mengandalkan Tuhan.
maka pohon kehidupanmu akan selalu menghasilkan buah-buah yang baik. Engkau akan menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi banyak orang lain. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.